teman-teman, ketemu lagi bersama saya Faza dalam Hidup Hidup Seru. Ini merupakan segmen yang kita akan berbicara mengenai orang-orang yang hidup dan bekerja sesuai dengan passionnya. Ya kebetulan nih nggak sengaja sebenarnya ketemu sama Mas Kunto Aji. Mungkin sedikit kita akan berbicara mengenai bagaimana Mas Kunto Aji ini menjalani karirnya terutama gitu. Nah jadi saya termasuk orang yang mungkin di angkatan itu waktu itu aja itu lagi hype-nya mungkin. Itu pertama kali mungkin saya ngeliat Mas Kunto Aji waktu itu. Oh iya, dan kacamata bulatnya itu jadi identitas sendiri buat saya. Cukup nandain itu Mas waktu itu. Oh iya. Nah jadi awalnya itu yang mau saya tanya kan kita kan awalnya kenal dari ajang tersebut. Nah itu bagaimana waktu itu Mas Kunto Aji memutuskan untuk mengikuti ajang tersebut? Apa ya, sebenarnya agak klise sih ceritanya. Jadi itu pertama kali saya ikut itu ajang pencarian bakat, terus itu juga didaftarin sama salah seorang teman karena saya pada saat itu nunggu wisuda gitu, saya udah lulus, terus itu istri saya yang duduk aja. Apa? Mau ngambil cash? Sorry sebentar. Iya, ya memang didaftarin sama salah seorang teman masuk di situ, terus ya tanpa sengaja sih akhirnya lolos sampai sekarang di Jakarta gitu. Jadi awalnya sih iseng doang sih. Nah sekarang kita kayak misalnya lihat gitu banyak kayak misalnya Mas Teza gitu ya, Teza Silva itu juga kan dari ajang yang sama gitu, yang sama. Nah terus sampai sekarang itu orang itu kalau misalnya ketemu Mas Kunto Aji itu masih Kunto Aji itu ada embel-embel ajang itu. Ada beberapa sih masih ada, terutama yang apa ya kan ada demografi usianya kan beda-beda gitu. Kalau yang ibu-ibu atau yang sekarang first jobber atau kayak Mas yang ini kan pasti tahu saya dari idol. Cuman kalau yang sekarang SMA atau kuliah awal-awal atau yang SMP kan mungkin dia pada saat itu masih kecil banget gitu, jadi nggak tahu. Ya beda market, beda ini sih, ada yang tahu ada yang enggak gitu. Nah terus muncul lagi agak lama, saya juga agak lama nggak Iya, lumayan lama, 6 tahun, sekitar 6 tahun. Nah itu muncul lagi dengan single yang Terlalu Lama Sendiri itu hits banget itu. Nah jadi itu ini sendiri Mas, ibaratnya produksi sendiri. Iya, produksi sendiri, saya manajemen saya bikin sendiri, semua sendiri, marketing sendiri, apa sendiri. Jadi selama 6 tahun itu tetap di bidang. Sebenarnya 6 tahun itu juga masih di musik, cuman nggak kelihatan aja karena nggak punya karya lah istilahnya gitu. Jadi saya nyadarin itu bahwa bukannya saya nggak mau ya, cuman memang karya yang pengen saya keluarin pada saat itu tuh bertentangan dengan kepentingan yang ada di dalam industri gitu. Maksudnya ya dibilang musik lo susah, musik lo berat, musik lo nggak bakal laku, belum segala macam. Akhirnya memutuskan untuk produksi sendiri. Iya, akhirnya memutuskan selama 6 tahun itu untuk akhirnya gue bikin sendiri aja. Tapi kalau kita lihat ke belakang misalnya gitu, Mas Kunto Aji ini seneng di dunia seni, dunia musik itu sebenarnya ada inspirasi kah atau memang awalnya suka tampil itu seperti apa gitu? Emang lahir di keluarga dari ibu tuh memang keluarga musik sih, banyak musik gitu. Dari kecil sih memang ya suka seni sih, penggemar seni juga. Terus saya dari ngeband tuh dari SMP, berbagai segala macam. Pertama kali bikin lagu itu SMA yang diputar di seluruh sekolah pada saat itu, masih levelnya gitu. Pensi gitu ya Mas? Enggak? Iya, hampir kayak gitu lah. Terus festival dan segala macam sampai akhirnya sebenarnya saya fokusnya nggak di musik awal. Saya pengennya memang di dunia bisnis, makanya saya ngambil kuliahnya akuntansi juga kan. Terus ternyata ya itu, terus ketika iseng ikut pencarian bakat masuk ke sini, tapi pada akhirnya ya ilmunya kepake semua sih. Maksudnya secara bisnis kan saya ngurusin sendiri semua sekarang. Manajemennya ya, jadi backbone-nya kan akuntansi gitu. Jadi ya masih jalan, walaupun ilmunya nggak kepake semua, ya banyak yang lupa, tapi maksudnya secara keuangan masih bisa kita. Jadi
dari kita rootnya tetap sama gitu ya, tapi mungkin dikelola dengan ilmu yang ada di pendidikan itu ya, kuliah ya. Terus mungkin terakhir Mas, kita kan atau saya kan mau tulis, sebenarnya mau buka mata gitu kan, kalau misalnya anak-anak muda atau misalnya yang pingin atau bekerja atau misal pun hidup sesuai dengan apa yang dia cintai gitu. Nah kadang-kadang balik misalnya kalau misalnya kita masih SD kita punya cita-cita jadi presiden. Naik lagi ke SMP bisa turun lagi. Sampai ke kuliah udah jadi karyawan. Gimana sih sebenarnya kita untuk ngejaga passionnya itu untuk tetap kebetulan gitu. Ini ada lagu saya yang pas banget. Coba nanti masih search aja. Judulnya Pengingat. Lepaskanlah beban pikiranmu, dengarkan hatimu. Itu memang saya tulis Saya baru dengar tuh Berry Likumahua. Saya tulis temanya memang tentang passion gitu. Terus yang saya tulis di situ ya memang saya mencontohkan hidup saya dan hidupnya Berry gitu, karena saya kan maksudnya kayak passion saya di bisnis, terus musik ada hobi gitu. Gimana tiba-tiba bisa dua-duanya ini ketemu sekarang gitu, itu kan juga agak aneh kan, maksudnya musik sama bisnis kan kayak jauh banget gitu kan. Gimana caranya lo bisa ngelabuin itu, ternyata sekarang bisa gitu di industri. Jadi hal-hal kayak gitu ya, enggak kayak misalnya lo tahu arahnya kemana, harus tahu dulu sih, maksudnya memang bener-bener mencintai hal itu enggak. Kalau iya sih pasti dikejar sampai kapanpun pasti dapat sih. Dan gini loh, maksudnya hal itu semakin spesifik semakin bagus. Jadi bukan yang misalnya kayak profesi-profesi sekarang kan cenderung kalau kelihatan sukses tuh misalnya jadi PNS, jadi dokter, segala direktur. Iya, maksudnya sekarang masih banget misalnya ada profesi kayak pembuat game, videographer, apapun itu sekarang banyak banget profesi lain yang bisa kalian kejar gitu. Kalau kalian memang konsentrasi di satu bidang yang spesifik, yakin pasti akan jadi yang nomor satu gitu. Jadi yang penting kita harus ini aja ya, yakin gitu ya. Kalau di psikologi mungkin ada istilah self efficacy, keyakinan diri sendiri. Iya. Jadi sesuai temanya, jadi kita tuh mau bahas hidup yang seru, hidup yang saya istilahnya seru karena kita kan generasi milenial. Jadi pakai Z. Jadi kalau menurut Mas Kunto aja ini terakhir hidup yang seru itu seperti apa? Jadi kebetulan banget, maksudnya kalau nanti search album saya tuh judulnya Generation Y. Generation Y itu juga masuk milenial. Milenial ada dua kan, ada Y sama Z. Kita masuk yang Y, nulisnya yang Y. Memang Generation Y ini paling unik karena dia dapat wise-nya pra internet dan dapat tech savvy-nya generasi internet gitu. Jadi ya bisa banget dibikin seru karena ya tadi lu zaman sekarang lu bisa jadi apa aja yang lu mau gitu. Apapun bisa menghasilkan duit, apapun bisa jadi profesi. Terima kasih banyak Pak, sama diganggu lagi sibuk lagi nungguin istri. Sampai ketemu teman-teman pada figur-figur lainnya dalam hidup aman versus hidup seru. Oke. Ya.